Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Teman-teman semua, azakumullah, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, pencipta alam semesta, pengatur alam semesta dan penguasa alam semesta, yang alhamdulillah kembali memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kekuatan hati dan fisik kita untuk kita bisa bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah menuntut ilmu syar'i. Yang sedikit perlu saya ingatkan bahwa ikhwan azakumullah, kenikmatan-kenikmatan yang semisal dengan ini, yakni dimampukan ibadah, merupakan termasuk kenikmatan yang sifatnya khas, khusus. Artinya tidak semua hamba diberikan kesempatan yang sama membuka harinya, membuka waktunya dengan kebaikan. Sebagian yang membuka lembaran baru di harinya dengan kesibukan dunia, bahkan sebagiannya mungkin pada kelalaian, bahkan mungkin meningkat daripada itu, sebagiannya dengan kemaksiatan. Alhamdulillah saya dan antum membuka hari kita dengan kebaikan. Setidaknya ini menjadi indikator dari Allah Subhanahu wa taala, pertanda. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha idza arada 'alal 'abdihi al-khaira ista'malahu." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah apabila menghendaki seorang hamba menjadi baik, maka ista'malahu. Para sahabat bertanya, apa maksud ista'malahu? Allah mempekerjakan hamba. Lalu Nabi menjawab, maksudnya adalah Allah memampukan seorang hamba melaksanakan kebaikan sebelum dia mati. Dimampukan. Karena sering kita ingatkan bahwa berbicara masalah ibadah bukan semata-mata kekuatan fisik antum. Banyak manusia-manusia yang secara fisik mampu melaksanakan ibadah, namun hatinya tidak kuat. Banyak manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan sebetulnya dari segi unsur dunia, yakni kemampuan tenaga, pikiran semisalnya, tapi dia tidak digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada manusia yang mungkin biasa saja Allah bergunakan dia, tenaganya, waktunya, pikirannya, bahkan mungkin hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah teman-teman apabila Allah Subhanahu wa taala memampukan kita kembali untuk beramal. Dan berhati-hatilah juga ketika Allah persulit kembali, apalagi terhadap ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan lalu nggak bisa lagi. Biasa sholat malam, dah sholat malam lagi. Biasa pengajian, dah datang ke pengajian yang semisal ini, maka antum perlu waspada. Jangan-jangan ada dosa yang menghalangi, karena salah satu sifat dosa adalah dia menghalangi manusia dari ibadah. Kalaupun tidak, seminimal-minimalnya efek dari dosa itu, ikhwan, hilangnya
kelezatan, kebahagiaan tatkala dia ibadah. Biasa aja, ya. Antara sholat dengan gak sholat biasa aja. Nggak ada bedanya, nggak ada rasa kebahagiaan, yang ada rasa kebanggaan di dadanya. Ini hati-hati. Biasanya juga efek dosa yang seperti ini. Maka ikhwan, a'azakumullah, saya ingatkan kepada diri sendiri dan antum semua, wajib kita bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya khusus seperti ini. Itu sekedar mukadimah dan pengingat untuk diri saya sendiri dan antum semua, karena alhamdulillah Allah kembali mampukan saya dan antum untuk kita bisa hadir di majelis ilmu. Ikhwan, kita lanjutkan materi kita. Di pekan sebelumnya kita bahas masih di bab tentang tidak boleh menyembeli untuk Allah di tempat yang dimana di situ pernah disembeli sesembahan untuk selain Allah, ya. Dan sudah saya jelaskan perbedaan bab ini dengan bab sebelumnya. Apa bedanya? Kalau bab sebelumnya ini terkait dengan tujuannya langsung. Tujuannya memang sudah bukan untuk Allah, ya. Tujuannya memang sudah tidak untuk Allah, tidak lillahi rabbil alamin. Allah bilang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harusnya untuk lillahi rabbil alamin, untuk Allah dia enggak. Nah, ini jelas. Nah, yang bab ini juga sudah kita ingatkan bahwa kalau di bab ini wasilah, ya, wasilah yang akan sampai pada perbuatan buruk tersebut. Ingat kemarin saya sampaikan sebuah kaidah besar dalam agama kita, al-wasailu kemarin Anda ingat? Salah satu kaidah dalam agama Islam yang besar, darul mafasid, ya, menyingkirkan gangguan atau segala sesuatu yang endingnya pada keburukan, maka wasilah-wasilah ini juga ditutup oleh Islam. Ya, apa saja? Sebuah perkara, sebuah tingkah laku, ucapan, perbuatan, keyakinan yang bisa menggiring pada satu dosa, maka jalannya biasanya ditutup sama Allah. Baik, ya. Dan di bab ini kita akan bicara masalah itu. Kenapa? Meskipun sudah ada berhala, jawabannya kemarin sudah dijawab oleh salah seorang di antara antum, ya. Karena ibadah yang mereka lakukan sama-sama nyembelih, meskipun yang satu untuk Allah, yang satu dulunya untuk berhala. Kenapa yang tetap untuk Allah tetap nggak boleh? Jawabannya adalah karena di situ dulunya pernah dilaksanakan ibadah yang semisal, yaitu nyembelih. Sehingga orang akan multi tafsir, orang akan menafsirkan perkara yang lain. Oh, jangan-jangan hidup lagi. Ini bahayanya. Kita masuk ke dalil yang kedua yang beliau bawakan. Ini dalil sangat jelas, ikhwan a'azakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Ya, mu'allif pengarang kitab tauhid, semoga Allah merahmati beliau. Beliau membawakan hadis dari Thabit ibn Dhahak, an Thabit ibn Dhahak radhiyallahu anhu qala. Dari Thabit bin Dhahak, semoga Allah meridhai beliau. Perhatikan ikhwan. Qala, beliau mengatakan, nadara rajulun ayan haro ibilan bibuana. Ya, nadara rajulun ayan haro ibilan bibuana. Ada seorang laki-laki, rajul, ayan haro, yang dia bernadar ibil. Ibil itu apa? Unta. Ya, jadi ada seorang laki punya nadar, dia ingin menyembelih seekor unta bibuana. Buana ini nama salah satu tempat yang ada di Madinah saat itu. Lalu nadar, ya, kita tahu hukum nadar, hukumnya wajib. Saya sedikit ingatkan ikhwan, ya. Nadar ini kata para ulama tidak keluar, bukan berarti nggak boleh, ya. Nadar ini satu syariat, ya. Bahkan kalau sudah diucapkan menjadi wajib. Apa sih nadar itu? Sederhananya antum mewajibkan sesuatu yang tidak menjadi kewajiban antum. Saya kalau sembuh saya akan puasa sebulan. Aslinya puasa sebulan itu nggak wajib, tapi ketika dia ucapkan itu maka puasa ini jadi wajib. Celakanya ikhwan, perhatikan ini. Celakanya nadar yang antum ucapkan itu tidak menjadikan apa yang menjadi niat antum itu terkabul. Contoh, saya ambil contoh, ya. Jadi nadar itu sebenarnya nggak berpengaruh terhadap apa yang sudah Allah takdirkan. Jadi gini,
Bukan kayak gini nih, bukan kayak Mas Safid jualan. Ya, terus saya pembeli nih. Ustaz Dwi, kalau beli sama saya pokoknya selama setahun nanti saya kasih sekian. Akhirnya saya termotivasi beli sama beliau. Ada janji dari beliau. Enggak begitu konsep nadar itu. Bukan berarti antum, ya Allah kalau saya sehat, saya akan bangun masjid. Terus antum disehatkan karena antum janji bangun masjid. Enggak begitu. Paham? Biasa aja. Jadi hati-hati masalah nadar ini. Meskipun syariat ikhwan, nadar ini tidak menjadikan apa yang sudah Allah takdirkan untuk antum itu ya sudah kena. Jadi bukan berarti kayak kita ngerayu. Beda kalau doa. Oh, doa beda. Antum harus ngerayu, ya Allah mampukan saya, ya cukupkan saya agar saya tidak berharap ke manusia, agar saya bisa membantu orang lain. Boleh yang seperti ini. Tapi kalau nadar nggak begitu. Pertama, para ulama mengatakan nadar ini hanya keluar dari orang-orang bakhil, pelit. Nadar itu hanya keluar dari orang-orang yang pelit. Kok bisa? Iya. Saya kalau sembuh, saya mau traktir. Kalau nggak sembuh, nggak jadi. Ya. Saya kalau berhasil begini, saya akan sedekah begini. Kalau nggak jadi, ya nggak sedekah, gitu. Jadi kan para ulama nadar ini tidak keluar la yustakhraju illa minal bakhil. Tidak keluar kecuali dari orang-orang yang pelit. Ya. Mirip kayak orang mau lagi kampanye. Ya, kalau nyoblos nanti saya ini. Kurang lebih begitulah. Ya, maka hati-hati. Dan tadi poin pentingnya nadar ini nggak menjadikan apa yang menjadi niat antum itu udah harus di ACC. Nah, orang niatnya mau bangun masjid, saya harus sembuhkan, kata Allah enggak. Biasa aja. Makanya antum nadar mau 10 kali kadang nggak ya karena memang nggak berpengaruh pada perkara itu. Jadi hati-hati masalah nadar. Ya. Tapi syariat sama seperti perceraian syariat. Ya. Tapi syariat Islam tidak menyukai urusan seperti ini. Meskipun itu syariat. Paham? Hutang syariat. Ya. Tapi secara garis besar hindari masalah-masalah seperti ini. Kenapa? Ya banyak hal. Ya. Hutang nanti banyak bohong, orang hutang nanti ya salah satu yang tidak bisa tidur mikirkan ini semisalnya. Meskipun ini syariat, paham? Ya banyak bergaul sah-sah saja, tapi kalau kebanyakan tidak baik. Segala sesuatu juga seperti itu, ikhwan. Termasuk perkara nadar ini, antum harus hati-hati. Tapi nanti ada sendiri pembahasan masalah nadar, insya Allah dari setelah bab ini sedikit saja karena di sini kita bicara tentang ada seorang laki-laki. Nadar rajulun ayyan haro ibilan bibuana. Ya, ada seorang laki-laki yang bernadar seekor ibil unta ya di Buana. Ya, nama satu tempat. Buana ini nama satu tempat yang ada saat itu. Lalu ikhwan a'azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut, hal kana. Perhatikan, hal kana. Ya. Apakah dahulu berarti bukan sekarang yang Nabi tanya. Paham? Menunjukkan bahwa kalau ada sekarang ya lebih-lebih nggak boleh. Kalau dulunya ada sekarang nggak ada aja, ini menjadi tanbih, ya. Menjadi peringatan. Hal kana, apakah dulu fiha di dalam Buana, ha ini kembali kepada Buana. Ya, dhamir ha. Apakah fiha dulu di Buana ini wasanun? Ya, ada berhala umum. Ya. Berhala mau dari berhala yang ada bentuknya, sonamun, mau berhala yang enggak ada bentuknya, wasanun, ya. Makanya di sini Nabi wasan, bukan sonam. Karena nanti kalau Nabi nanyanya sonam, barangkali nanti ada berhala yang dari batu, nggak termasuk sonam dia. Karena sonam ini hanya berhala yang ada bentuknya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah asnam, berhala yang berbentuk. Nabi nggak nanya berhala yang berbentuk. Nabi nanyanya berhala secara umum yang namanya wasan. Kuburankah, batukah, pasirkah, kayukah, pohonkah, apa saja yang disembah selain Allah. Maka inilah cerdasnya Nabi. Jadi bertanya, orang nggak ada khilaf nanti. Coba kalau Nabi nanyanya, di sana ada
berhala yang berbentuk nggak? Oh, nggak ada. Padahal dulunya ada berhala yang tidak berbentuk, misalkan dari batu, dari kayu dan semisalnya. Ini luar biasa pertanyaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bertanya yang sudah mencakup semuanya. Ya, apakah dahulu ada wathan, ada berhala, mau berbentuk mau nggak berbentuk, ada nggak dulunya yang disembah selain Allah? Apapun wujudnya, mau dari makhluk hidup ataupun benda mati, mau yang ada bentuknya ataupun tidak ada bentuknya. Itu pertanyaan Rasulullah SAW dulunya. Min awthanil jahiliyati yu'bad. Ya, karena memang mereka ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah memang ada bentuknya, ya. Maka Nabi bertanya, apakah dahulu ada berhala, dari berhalanya berhala orang jahiliyah yang yu'bad, yang disembah, ya. Ada enggak di sana? Maka laki-laki ini bertanya, lah, enggak ada wahai Rasulullah. Enggak cukup pertanyaan itu, ya. Nabi bertanya 2 kali. Nih indikatornya, kalau tempat harus begitu. Kalau buat ibadah, apalagi ibadahnya semisal, maka harus bersih dari 2 sifat ini, ya. Yang pertama, apa di sana pernah ada berhala selain Allah? Yang kedua, fahal kana fiha idun min a'yadihim. Dulu ya di sana ada nggak id? Id itu apa? Perayaan. Ada ya'udu, yang artinya sesuatu yang akan kembali. Id ini bisa secara waktu. Contoh, kita tiap minggu ada id. Hari apa? Jumat. Secara waktu. Datang lagi Jumat, minggu depan datang lagi, terus Ramadan ketemu Ramadan, Id ketemu lagi. Sesuatu yang berulang secara waktu. Ada Id secara tempat. Ada tempat yang dikunjungi terus menerus. Hati-hati, kalau tidak ada syariatnya haram. Tujuan ibadah ke tempat itu yang tidak ada syariatnya. Makanya Nabi mengatakan, ya, tidak ada tempat yang tujuannya safarnya mengandung nilai ibadah kecuali di 3 masjid. Masjid Haram, berarti ini Id didatangi terus menerus secara tempat, dan hanya boleh di 3 tempat ini: Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Aqsa. Baik, ada Id seperti itu. Jadi antum nggak ada niat saya mengunjungi batu itu setiap malam sekian atau sekian waktu, atau antum kena 2 hal nanti, ya. Id secara waktu dan id secara tempat. Tempatnya di situ terus, waktunya juga antum tetapkan. Maka bid'ah bahkan bisa sampai ke tingkat kesyirikan kalau memang ada keyakinan yang salah. Maka hati-hati. Nabi luar biasa ini pertanyaannya. Fahal kana fiha idun? Apakah di sana dulu ada perayaan? Ya, baik mereka kumpul setiap waktu, ada kan? Ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan ngumpulnya setiap waktu. Apa? Setiap malam 1 syuruk misalkan. Berarti idnya ini setiap waktu 1 syuruk. Berarti id secara waktu atau tempat waktu. Gitu ya. Kita ngumpul setiap tahun di tempat ini yang mengandung keberkahan. Minimal setahun sekali kita mendatangi tempat ini. Berarti orang itu menggunakan id di masalah tempat. Taib. Nabi bertanya secara umum, di sana pernah ada id nggak? Baik secara waktu atau tempat. Biasa orang jahil yang ngumpul, waktunya ditetapkan dan tempat di buanah itu mereka ngumpul. Min a'yadihim, dari perayaan-perayaan mereka. Sahabat ini menjawab, lah, nggak ada wahai Rasulullah, ya, nggak ada berhala dulunya, dan nggak pernah ada di sana berhala, dan di sana nggak pernah ada perayaan orang jahiliyah dulunya. Jadi bebas tempat ini dari 2 hal tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan, aufi binadrik fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuhi nadarmu. Ya, fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah, karena sungguhnya tidak ada penunaian nadar dalam bermaksiat kepada Allah. Anggaplah ini nadar hukumnya wajib, tapi di dalamnya ada maksiat. Apa maksiatnya? Misal di dalamnya ternyata pernah ada perayaan.
Ya, kata Nabi nggak usah dilanjutkan kalau memang nadarnya ini mengandung maksiat. Contoh, ya, dulu ada seorang wanita bawa kabur untanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah menyuri unta, naik unta gratis, nadar lagi. Saya kalau berhasil ngambil unta dan sampai tujuan, saya nadar mau nyembelih unta ini. Ya, karena Nabi katakan tidak ada nadar pada sesuatu yang maksiat dan tidak ada nadar pada sesuatu yang dia tidak miliki. Saya kalau berhasil, saya mau nyembelih ayamnya Mas Safid. Loh, ayam orang, nggak bisa. Ya. Nadar ini mengandung maksiat, maka tidak boleh ditunaikan. Kena kafarat enggak? Yang roji dia tetap kena kafarat. Ya, dia tetap kena kafarat sebagaimana kafarat sumpah. Dia harus berpuasa selama 3 hari minimal. Ya, kalau enggak dia memberikan makan fakir miskin. Ini kata Nabi, kalau memang tidak ada dua hal tadi, berhala dulunya tidak ada dan tidak ada perayaan di sana, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penuhi nadarmu, ya, tunaikan nadarmu untuk menyembelih seekor ibil tadi, ya, karena tidak ada penunaian nadar pada hal-hal yang sifatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kalau sukses banyak uang, saya akan rebut kembali fulanah, ya, yang dulu diambil oleh teman saya. Antum sukses misalkan, ya nggak boleh ditunaikan, ya, nggak bisa. Kenapa? Sudah jadi milik orang, nggak boleh seperti itu. Haram dalam agama kita. Ada yang semisal, ya, saya kalau sembuh, saya mau, ya, nadarnya maksiat, ya, saya mau mandi di 7 sumur, ya, supaya ini dan itu wujud syukur. Saya mau, ya, makan-makan di kuburan misalkan atau di tempat-tempat yang memang nggak ada syariatnya sama sekali. Makan di mana aja, kenapa mesti di kuburan? Ada keyakinan kan berarti, ya, berarti dia meyakini masjid, meyakini rumahnya nggak lebih afdol daripada kuburan. Nanti dimintai dalil sama orang, makan aja di mana aja, nggak perlu ada keyakinan yang macam-macam. Nah ini contoh, ya. Kalau nadar-nadar seperti ini maka tidak boleh ditunaikan, Bu, tapi tetap wajib bayar kafarat. Ya, kenapa? Karena nadar ini statusnya wajib, ya. Pas saja mau puasa, mau perkara-perkara lain. Jadi hati-hati. Nadar ini sesuatu yang disyariatkan, ikhwana azakumullah, ya, tapi tetap kita waspada. Dan tadi tidak menjadikan apa yang kita ucapkan ini terus Allah jadi melaksanakan, memberi apa yang kita minta, enggak. Ya, nggak nadar pun ya antum mungkin akan dapat sesuatu yang memang antum harapkan, ya. Jadi bukan pancingan gitu tuh, ya, bukan metode ngerayu Allah yang memang seperti doa. Kalau doa jelas boleh banget, bahkan antum meraih, ya Allah, ya, apalah pada perkara-perkara yang memang antum inginkan dan rayu Allah. Kalau saya cerdas, ya, saya mau ngajarin orang. Kalau saya bisa begini, saya akan begini. Pada perkara-perkara kebaikan ini boleh, ya. Tapi kalau dalam nadar sebaiknya dihindari yang masalah seperti ini. Wala fima la yamliku ibnu Adam, kata Nabi, dan tidak ada penunaian nadar pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Taib. Ikhwana azakumullah wa iyyakum jami'an. Ada beberapa pelajaran nanti yang kita bisa ambil dari masalah nadar ini, ya. Kalau antum perhatikan di sini, ikhwan azakumullah, ada perbedaan yang kemarin sempat kita jelaskan, ya. Kenapa di tempat-tempat yang dulu ada maksiat, kalau ibadahnya sama, kita nggak boleh melaksanakan ibadah yang semisal, ya. Tapi kalau seandainya ibadah kita beda dengan masa lalu yang ada di tempat itu, maka boleh, ya. Mari sudah saya jelaskan beberapa sahabat, diantaranya Umar bin Khattab, mereka ketika menaklukkan wilayah-wilayah yang basisnya di situ ada gereja dan yang semisalnya, setelah mereka bersihkan, mereka sholat berjamaah di situ dan tidak ada pengingkaran sama sekali daripada para sahabat yang lain, menunjukkan bolehnya perkara ini. Mengapa demikian? Jawabannya, ya, karena ibadah yang dilaksanakan, ya, ini sholat dengan peribadahan mereka berbeda. Beda kan? Kita ada sujudnya, mereka ada sujud enggak? Enggak ada.
Kita ada ruku, kita ada Al-Fatihah, mereka nggak ada. Kita ada tahiyat, mereka nggak ada tahiyat. Ya, kita ada salam, mereka nggak ada salam. Kita ada takbir, mereka tidak ada takbir. Beda. Nggak mungkin orang yang lihat akan berpikir, oh gereja ini berfungsi lagi. Nggak akan. Kenapa? Ibadahnya nggak begitu di gereja. Ya, nggak ada alat-alat musiknya, nggak ada paduan suara yang semisalnya. Sudah, orang nggak akan multi tafsir. Nggak akan salah memahami ini ibadahnya orang lain, enggak. Ya, kenapa? Orang sudah paham. Ini gerakan ini ada pada orang Islam, sujud, ruku dan semisal. Tapi kalau ibadahnya sama di tempat yang sama, inilah yang dilarang dalam agama kita. Itu biasa disebut dengan tasabbuh. Ya, tasabbuh ini bisa macam-macam. Ada tasabbuh secara lisan. Ya, ada tasabuh secara perbuatan yang lagi kita bahas. Ada tasabuh secara keyakinan. Ya, ada orang punya keyakinan sebagaimana keyakinan agama lain. Ya, contohnya apa? Contohnya apa? Di agama lain keyakinan bahwa misal, ya. Nabi Isa alaihi salam ya senang dengan paduan suara misal, ya. Ditiru di sebagian kita keyakinan bahwa Rasul kita Muhammad SAW pun senang dengan suara-suara yang ada, maka dimodifikasi sholawatan dengan iya. Paham ya? Ini contoh, ada tasabuh di perbuatan, ada tasabuh di lisan, ada mungkin di hatinya manusia. Iya dan bila. Maka hati-hati ikhwan a'azakumullah, kita mencukupkan diri dengan apa yang dicontohkan Nabi dan para sahabatnya, dan itu yang terbaik, dan mereka sudah dijamin masuk surga. Taib. Ikhwan a'azakumullah, tadi saya katakan kalau ibadahnya semisal itu tadi, ya, sama-sama nyembelih. Meskipun kita untuk Allah, mereka untuk berhala dulunya. Tapi orang yang lihat kan akan mikir, oh, salah, ada orang yang tua, mungkin anak-anak sih nggak paham ya track record dari tempat itu. Tapi orang-orang sepuh, orang-orang tua yang pernah menyaksikan di tempat itu, pernah ada penyembelihan untuk selain Allah, mungkin akan mikir lagi, oh, ternyata kegiatan ini hidup lagi, kegiatan ini mulai aktif lagi, dan semisalnya. Lebih-lebih daripada itu, dianggap ini berarti sesuatu yang baik. Maka hati-hati ikhwan, na'azakumullah, dari sini pun hati-hati dalam bertindak. Jangan sampai, ini pesan saya dari kemarin, jangan sampai orang melihat antum multi tafsir. Jelaskan kalau memang akan menjadi apa? Suuzon di orang. Sebagaimana Nabi SAW mengejar sahabatnya yang melihat Nabi dengan istrinya di kegelapan malam, disangkanya Nabi dengan wanita lain. Dikejar sama Nabi SAW demi menutup pintu suuzon. Ya, kata Nabi SAW, yang kamu lihat bukan yang kamu pikirkan. Ya, itu istri saya yang kamu lihat. Ya, kenapa? Ya, dia ketemu Nabi langsung loyang. Jawabannya sih nggak enak mergoki Nabi dengan wanita lain. Jadi lebih baik menghindar, mau negur mungkin tidak berani. Ya, lebih baik pura-pura nggak tahu gampangannya. Tapi ini bisa menimbulkan suuzon, fitnah yang semisalnya. Kapan hari dia bisa cerita ke orang, pada suatu malam saya melihat Nabi sama wanita gelap-gelapan. Wah, bahaya kan? Maka Nabi segera mengejar dia dan menjelaskan bahwa yang kamu lihat adalah istri saya. Jadi ikhwan a'azakumullah, kita pun sama. Nggak bisa, apalagi antum orang-orang yang memang punya pengaruh yang diikuti orang. Terserah persepsi dia, ya nggak bisa begitu. Kalau memang bisa dikelirkan, bisa dijelaskan, jelaskan. Supaya tidak ada suuzon, ya. Bukan seperti lakum dinukum waliyadin, sudah terserah saja, itu persepsimu, itu saya sih begini, ndah. Ada kondisi-kondisi di mana kita harus jelaskan. Ada kondisi ya kita nggak perlu ikutan toksid. Pada perkara-perkara yang remeh receh tidak perlu, ya. Pada perkara-perkara yang nggak perlu diladenin, ya jangan diladenin, ya. Apalagi antum memang orang-orang yang ada kedudukan, ada kehormatan semisalnya, antum dianggap orang misalkan di pengajian semisalnya, ya lihat-lihat juga, ya jangan sampai elang ngelayanin apa burung
perkutut misalkan, ya nggak bagus, malah antum yang jatuh, ya. Singa ngelawan yang kecil-kecil, artinya jangan. Ada perkara-perkara begitu dan ada perkara-perkara memang ini bahaya. Orang bisa multitafsir dan membesar, ya. Kita para dai juga sama seperti itu. Hindari hal-hal seperti ini yang memang bisa menimbulkan multitafsir. Tayyib ikhwan a'azakumullah, ada beberapa faidah yang nanti bisa kita catat, ya. Yang pertama ikhwan a'azakumullah, wujubul wafa'i bin nadri idza lam yakun bi maksiatin, ya, au mustahilan. Wajibnya al-wafa, menunaikan nadar, bin nadar, ya, jika nadar itu tidak ada maksiat di dalamnya. Wajibnya menunaikan nadar. Ini kalau sudah diucapkan, ya, selama nadar itu tidak ada maksiat. Kalau ada maksiatnya, ya tentu jangan. Wajibnya menunaikan nadar jika di dalamnya tidak ada kemaksiatan. Atau mustahilan, ya, wajib ditunaikan jika nadarnya itu bukan hal yang mustahil. Contoh, antum nadar macam-macam. Kalau saya sembuh, saya mau sholat malam di bulan, ya, sholat malam di bulan, sembuh bener. Sholat di bulan, gimana caranya? Ya, ini sesuatu yang mustahil, jangan macam-macam sudah, ya. Saya kalau berhasil, saya mau sholat di mana? Matahari Cirebon bisa, insya Allah, ya. Saya mau sholat di dasar laut, nggak bisa, mustahil. Ada manusia bisa di dasar lautan, kecuali mati dia. Artinya ikhwan, tidak ada nadar, ya, kecuali pada perkara-perkara yang memang satu halal, tidak ada kemaksiatan dan tidak mustahil bisa dikerjakan. Maka jangan macam-macam sudah, ya, macam-macam. Tinggal kalau antum mau dikabulkan, banyakin doa saja, ya. Karena doa ketika antum melantunkan, Allah katakan apa? Ud'uni astajib lakum. Syarat-syaratnya antum penuhi, penghalang-penghalangnya antum hilangkan, Allah janji kok penuhi. Syarat-syaratnya antum penuhi, penghalangnya antum hilangkan, antum doa, Allah janji akan ngabulkan. Antum kurang yakin aja, yang janji Allah loh. Ud'uni astajib lakum. Asal semua penghalangnya, apa sih penghalang itu? Makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Kata Nabi SAW, ada laki-laki di kondisi safar, bentuk-bentuk pengabulan doa ada di dia. Safar, kusut bajunya, rambutnya berdebu. Hal-hal yang mendukung dikabulkannya doa ada. Tapi ternyata nggak dikabulkan. Apa kata Nabi? Wa mat'amu haram, wa masrubu haram, wa ghudya bil haram. Pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram. Jadi hati-hati juga, jangan nanti nyalakan Allah. Terus tahun dong beli dikabul-kabul nang. Manganmu apa? Minummu apa? Bajumu apa? Semisalnya. Jangankan perkara itu, antum hati-hati ikhwan. Pakai pakaian yang menutup aurat, lalu antum gunakan untuk sholat, sebagaimana mengatakan tidak sah sholat itu. Kenapa? Baju itu hasil curian dan digunakan untuk nutup aurat, sedangkan itu bagian dari haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Perkara itu aja dibahas para ulama, apalagi perkara yang besar yang masuk ke daging kita. Hati-hati. Belum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata an suffan naur aulabi. Ya, daging dan darah yang tumbuh dari harta yang haram, neraka layak masuk. Daging ini layak masuk neraka. Jadi hati-hati. Jadi jangan nyalakan Allah. Kenapa? Masih ada penghalangnya. Kenapa? Ada makanan haram yang masuk ke tubuh. Ya, kalau memang hak orang untuk minta istihlal, afan, qadarullah masafa'al, kemarin begini dan semisalnya. Ya, jadi hati-hati dalam perkara ini. Paling itu yang kita bisa kerjakan. Dan orang berdoa ikhwan a'azakumullah, ya, maksudnya nggak usah nadar kalau bisa. Doa saja yang banyak, ya. Dari 100 doa kalau satu aja kena, ya kan dikabulkan, maksud saya. Ya. Dari setahun antum doa tiap hari 365 hari, berarti 365 kali antum doa, masa sih nggak dikabulkan sama Allah? Allah sendiri kan bilang dalam hadis qudsi, saya malu, kata Allah. Saya tuh malu kalau seorang hamba angkat tangan lalu kembali dalam kondisi tidak dikabulkan. Allah sendirinya malu, gitu tuh. Antumnya nggak mau.
Itu banyakin doa saja sudah. Banyakin doa. Ya, dan doa nggak ada madorotnya sama sekali. Ya, nggak ada madorotnya, asal dari Rasulullah dan dari wahyu. Ya, memang boleh-boleh aja kita ngerangkai doa, silahkan. Tapi nggak akan pernah sebagus apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari selamatnya, lafadznya, selamatnya maknanya yang semisalnya. Tapi ikhwana azakumullah, yang kedua, masru'iyatu istifsar al-mufti qabla al-fatwa. Ya. Disyariatkannya meminta kejelasan kepada mufti sebelum berfatwa. Artinya apa? Laki-laki ini mau nadar, dia cerita ke temennya, Mas Hafid mau nadar, ya. Cerita ke Pak Wo. Atau pada perkara lain, cerita, curhat begini. Antara ingat dan ndaknya Pak Wonya, gitu kan? Maka jangan coba-coba yang seperti ini, karena ini namanya syak. Kalau dalam tingkatan 7 macam ilmu yang disebutkan Syekh Utsaimin, ini namanya syak, ragu-ragu. Antara benar dan tidaknya 50-50, maka jangan sampai antum yakin apa yang antum jawab ini menjadi kebenaran. Baik, sebentar. Kotak takoni, saya kenal Ustadz di pabrik, banyak Ustadz yang datang, nanti saya tanya, kata Pak. Misal Mas Hafidnya nggak di sini, ya nanya. Ini sahabat ini juga nanya, ya. Ada laki-laki nadar, berarti bukan dia aslinya. Seorang laki-laki nadar, ya Rasulullah ada seorang laki-laki nadar mau nyembeli seekor unta di Buana, Nabi gini. Nanya dia. Maka disyariatkan kita untuk meminta penjelasan sebelum kita menjawab atau memutuskan satu perkara. Terutama pada perkara-perkara yang punya sifat turunannya panjang. Hati-hati nih, ya, turunannya panjang. Turunannya panjang tuh apa? Ngefeknya tuh bukan hanya saat itu, terus, ya. Seperti misal seorang ikhwan azakumullah ditanya, ya, pada perkara nasab, pada perkara waris, ini hati-hati, ya. Siapa yang menikahkan nanti anak hasil zina, misal, ya udahlah, demi menutupi aib, bahasanya, nikahkan aja sama walinya aja, bapaknya. Bahaya, padahal dia bukan bapak biologis misalkan, ya. Dia jadi sebelum pernikahan, menakai perempuan, otomatis walinya bukan ke bapak biologisnya, hakim. Tapi demi menutupi ini dan ini, bisa begitu. Bukan urusan sah atau tidaknya saja, perkaranya jadi panjang. Anak ini seumur hidup akan dihitung zina. Kenapa? Yang nikahkan bukan walinya, satu. Yang kedua, nanti kan waris mewarisi, hukum Allah terganti lagi. Karena yang bukan nasab itu yang nggak dapat waris, gampangannya gitu. Ya, panjang lagi nanti urusannya, perkara-perkara lain. Siapa yang menemaninya ketika safar, panjang. Pada perkara-perkara ini hati-hati. Yang sifatnya jawabannya bukan di situ saja, menimbulkan banyak sekali konsekuensi yang panjang. Ya, kalau antum jawab sekedar apa hukum sedekah, wajib, ya salah, sunnah, tapi kan sudah sampai situ aja, paham enggak? Ya, sudah, paling antum salah jawab aja dari sunnah ke wajib. Tapi pada perkara-perkara tertentu hati-hati. Kalau tidak tahu ada perkara-perkara pelik yang panjang urusnya, hati-hati. Ya, orang kedepannya nanti efeknya domino kemana-mana. Maka ini hati-hati. Contoh saja itu, ikhwan. Ya, sahabat ini karena nanti efeknya panjang, ada kesyirikan di sana, ya, akan muncul lagi orang multi tafsir. Maka dia nanya, ini perkaranya bahaya. Seharusnya nanya Nabi SAW. Jadi masru'iyatu istifsar, ya, al-mufti qabla al-fatwa, disyariatkannya kita meminta kejelasan sejelas-jelasnya kepada mufti sebelum dia berfatwa. Sama kitanya pun sebagai seorang yang ditanya harus jelas tujuan pertanyaan. Datang beberapa orang ke saya, Ustadz, suami saya begini. Nanti suami datang, Ustadz, lain lagi istri saya begini. Karena saya nggak tanggepin. Kalau berani kumpulkan dua-duanya, yuk ngobrol. Dia ketemu itu biasanya. Oh ternyata yang duluan ngelapor dia yang salah. Biasa kita sebut apa? Play victim. Dia yang salah, segera nyari pembenaran, ya, karena tahu misal akhwat ini ngaji sama saya, datang ke saya. Dia yang mulai ternyata.
gitu. Atau ada istri yang begitu, saya telisik ternyata dia yang memulai duluan sehingga suaminya bersikap seperti itu. Maka harus jelas apa duduk masalahnya, perkaranya apa. Contoh kalau antum memang ditanya, harus jelas ya. Antum yang atasan-atasan di sini atau wakil-wakil atasan di sini atau orang yang pegang kebijakan, ada laporan, cross check dulu. Jangan benar enggak. Satu sih cross check dulu kebenarannya apa, alasannya yang seperti ini. Karena barangkali di lapangan itu ikhwan a'azakumullah juga ada sikon-sikon yang memang kita tidak bisa ada pilihan lagi. Ya, sudah harus diputuskan si saat itu, nggak bisa nadak-nadak nelpon, nadak-nadak minta tunggu, mending langsung direspon. Kadang-kadang perkara-perkaranya harus instan. Ya, kita harus paham kondisi-kondisi begitu. Contoh saja dalam kehidupan nyata. Tapi saya pesan hati-hati dalam memberikan jawaban seperti ini. Kalau pada perkara-perkara yang berat, ya sama. Saya juga beberapa pertanyaan tuh mandek loh. Ya, seperti saya pernah bilang ke antum, Ustadz, saya pilot pesawat, saya terbang ke Perancis. Ya, suhu tubuh itu pilot tuh harus ideal, tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh terlalu panas, tekanan harus pas. Kalau dengan jahe kita nggak bisa naik cepat, mau nggak mau saya harus minum khamr supaya badan stabil. Gimana coba? Saya bilang nggak tahu. Sudah nggak masalah, ya. Nggak tahu masa saya udah nggak apa-apa, ya. Dalam kondisi darurat apa, ya? Nggak ada darurat di situ. Darurat itu sesuatu yang kalau nggak digunakan dia mati, itu darurat. Nggak darurat nggak apa. Maka ini butuh ikhtisar. Saya nanya lagi kalau daurah ke para ulama gimana kondisi ini, jawabannya begini, seterusnya. Nah itu, ya. Dalam perkara-perkara yang seperti itu hati-hati. Wa na'azakumullah, ya. Itu yang semisalnya. Baik, lanjut yang keberapa sekarang? 4? 3 atau 4? 3. Tahrimu fi'li ta'a fi makanin yu'sallahu fihi. Haramnya melakukan ketaatan di tempat yang di situ banyak kemaksiatan. Contoh, dakwah di diskotik. Ya. Iya, selintas ngerongok nang. Tapi Nabi SAW tidak pernah begitu di tempat-tempat maksiat, ya. Beliau masuk situ dan semisalnya tidak seperti itu. Ini orang-orang yang ikhwan a'azakumullah salah dalam memahami, ya, fi'il Nabi SAW. Nabi SAW dakwah di mana saja, tapi bukan tempat maksiat. Beliau di pasar, ada orang luar Mekah datang ke Mekah, beliau datangi mereka, dakwahi yang semisalnya, ya. Maka haramnya kita melaksanakan ketaatan di tempat maksiat. Antum sok-sokan datang ke candi, sholat di waktu sholat di candi, situ tahu berhala, di situ tahu tempat sembahan selain Allah, antum sok-sokan sholat, sudah pergi dari situ. Ngapain ke situ dan ngapain antum ibadah di situ? Paham? Ya meskipun orang nggak akan multi tafsir, ngerti itu bukan ibadahnya agama lain, ada sujud dan rukuknya. Tapi ini karena azakumullah, Nabi melarang kita ibadah Allah, bahkan la takum fihi abada. Jangan sholat di masjid itu selama-lamanya. Masjid. Padahal, kenapa? Tapi masjid ini dibangun dengan niat yang buruk. Allah larang kita tempat di situ. La takum fihi abada. Dalil pertama dari Allah. La takum fihi abada. Jangan sholat selama-lamanya di masjid Diror itu. Kenapa? Masjid ini masjid maksiat. Tujuannya dibangun untuk memecah belah kaum muslimin, ya, sehingga pecah mereka. Maka Nabi dan Allah Subhanahu wa taala tentu larang. Maka haramnya kita, ya, melakukan ketaatan fi makanin yu'sallahu fihi. Haramnya kita melakukan ketaatan di tempat yang di situ ada kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya, ya. Bagaimana solusinya? Kita nggak boleh masuk tempat maksiat di sana, dakwah semisalnya. Ya cari kesempatan, datangi atasannya. Boleh nggak dikumpulkan di masjid? Solusi, ya. Boleh nggak dikumpulkan di masjid satu waktu? Bila perlu keluar harta kita, ikhwan, ya. Saya kurang lebih 16 tahun, 17 tahun dakwah. Terkadang memang harus afan, ya ini. Memang harus ada sesuatu yang kita keluarkan dari harta. Contoh, saya ambil contoh, ya. Saya masuk ke satu tempat. Di tempat itu memang kerjanya dihitung jam. Kalau ngaji sejam, maka sejam itu penghasilan mereka hilang. Misal dicuci motor, ya kan mereka basic cuci motor. Ketika ngaji sejam itu cuci motor enggak mereka? Enggak. Berarti sejam itu mereka juga enggak dapat duit. Taruh satu motor dapatnya berapa? 5.000 misal 5.000.
Sejam itu bisa melayani 3 motor. Misal, ya, berarti malah 1000 hilang. Paham? Kadang kita afwan nih. Kadang kita harus masuk di situ. Sudah kita ganti 15.000 per orang dalam 1 jam ini ngaji. Paham? Nggak masalah, boleh yang seperti itu. Ini cara. Ya, tadi nggak kita masuk ke diskotiknya. Berapa mereka dalam sejam? Keluarkan mereka dari situ, kita dakwahin. Contoh saja. Paham? Jadi jangan ikut arus mereka. Ya, jangan ikut senengnya mereka. Cari tengah-tengahnya seperti apa, mereka dapat penghasilan, mereka tetap dapat apa yang menjadi unsur manusiawi mereka, kita penuhi. Contoh saja. Maka di sini pula pentingnya nanti harta-harta kaum muslimin, pentingnya di sini. Ta'liful qulub namanya, untuk melembutkan hati-hati manusia, ya, supaya ya tetap karena sebagian manusia ngaji hilang malah sih. Gampangannya kan gitu, ya, sejam, ya. Antum di sini yang harusnya mungkin masukkan ke kontainer, hilang sejam ini, ada yang ngamplas selama sejam, ada yang ngepak selama sejam, kan hilang hitung-hitungannya. Alhamdulillah nggak dipotong kan, tapi aman, masa Allah. Dipotong sama saya aja, masalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan doakan orang-orang baik kepada kita. Baik. Jadi itu yang ketiga, ya. Saya kalau siang ini sininya silo banget ya. Yang keberapa sekarang? 4, ya. Tahrimul wafa'i bin nadri idza kana ma'siyatan wa yukaffiru badalahu kafaratul yamin. Ya, haramnya menunaikan nadar jika di dalamnya ada maksiat. Haram menunaikan nadar jika di dalamnya ada maksiat, dan wa yukaffiru badalahu kafaratul yaminin, dan ya kafaratnya, dendanya adalah sama dengan denda sumpah yang dilanggar. Puasa 3 hari berturut-turut, kalau enggak dia memberi makan fakir miskin. Yang bilang ya sejumlah hari yang ditinggalkan 3 porsi yang semisalnya. Nanti dibahas di bab setelahnya. Nanti kafarat ini seperti apa. Yang ke-5, ya, tidak adanya i'tiqadin nadri fima la yamliku Adam. Tidak ada penunaian nadar, tidak ada ya nadar yang ditunaikan pada perkara-perkara yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Jadi kalau nggak punya ya nggak usah nadar, tuh, ya. Kalau nggak punya ya nggak usah nadar. Jadi jangan nadar pada milik orang lain. Yang ke-6, ya juzu ta'yinul makan awiz zaman fin nadar. Bolehnya ya ta'yinul makan awiz zaman fin nadar, ya, membedakan nadar pada perkara ya di zaman dan makan. Contohnya ya tadi, saya mau nadar di tempat itu, ya. Boleh, tapi tempat itu harus bersih dari maksiat, ya. Saya mau nadar di pabrik, kalau saya sehat, saya traktir teman-teman di pabrik, ya nggak masalah, boleh, karena pabrik bukan tempat maksiat. Tapi kalau tempat maksiat nggak boleh. Paham? Ya, meskipun nadar hukumnya wajib. Contoh nadar di buana, misalkan buananya tempat kesyirikan, nggak boleh, ya. Mau dari zaman atau tempat, nanti kalau saya sembuh bulan depannya saya tunaikan nadar saya. Berarti ini nadar dengan zaman. Paham? Ada yang nadar dengan tempat. Saya kalau begini, saya akan nadar di tempat ini melakukan ini, maka dia tunaikan tempatnya, ya. Jadi ada nadar di zaman dan di masalah tempat. Ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an, itu permasalahan di wasilah-wasilah yang bisa menjerumuskan pada kesyirikan. Maka dalam agama kita ditutup serapat-rapatnya. Ini min babil ikhtiyat, ya, kehati-hatian dalam perkara yang ada nanti. Jangan sampai orang tadi multi tafsir atau memahami perkara yang lain. Tapi barangkali sampai sini ikhwan masih banyak waktu, kurang lebih 10 menit kita bersoal jawab, ya, dari apa-apa yang sudah kita bahas di bab 10 ini atau bab-bab yang selanjutnya, ya. Fadhal. Ibu-ibu barangkali mau nanya, Bu.
Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Ada Bu? Bisa menggunakan mikrofon yang ada di belakang. Atau dari bapak-bapaknya ada? Ya, silakan Mas Budi. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana hukumnya ketika kita menyuplai atau menjual aksesoris ke perayaan orang lain? Nah, Yang kedua, apakah nazar walaupun bergura bisa menjadi wajib seperti candaan pada anaknya? Nah, nanti kalau bapak beli mobil, anak di motor. Terus jadi kalau nadar bapaknya apa tadi? misalkan dia ada sambil bercanda gitu, kalau bapak bisa beli mobil nanti Anda bisa dibeli motor ya. Candaan? Ya seorang bapak ya, misalkan pada anaknya, bapaknya bisa beli mobil gitu ya, nanti kamu dibeli motor ya. Iya. Apakah bisa menjadi wajib jadi walaupun candaan gitu ya. Dan yang ketiga, apakah ada batas batas expire aja, batas expire nada itu ada nggak? Taib. Yang pertama, secara umum, ikhwan a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bahwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Secara umum seperti itu. Pada prakteknya ikhwan a'azakumullah ada beberapa wa'id perjanjian yang memang kita harus tunaikan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang kafir yang memang nanti mereka secara umum hasil dan transaksinya mungkin ada perkara-perkara yang haram. Tapi tidak menjadikan yang halal sebanyak itu dari perkara-perkara itu menjadi haram. Paham? Karena dalam prinsipnya innal hasanat yudhibna sayyi'ah. Kebaikan-kebaikan yang banyak itu akan menghapuskan kebaikan yang keburukan yang sedikit itu. Pernah saya sampaikan di khutbah Jumat, ikhwan azakumullah, ada sahabat yang habis mencium, ini perkara yang haram, ya. Belum juga dia minta maaf, belum juga dia bertobat, tapi ikhwan azakumullah, orang ini melakukan kebaikan setelah itu. Bahkan ditutup kebaikannya dengan yang lebih besar, ya, yaitu menunaikan kewajiban, yaitu sholat berjamaah saat itu. Maka telah Allah ampuni. Bahkan Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'ah. Jadi pada perkara-perkara yang persentasenya kecil yang tidak mungkin kita bisa menghindarinya, maka ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada perkara-perkara yang banyak, ya contoh saya bayar pajak, ya afan dalam agama kita ikhwan, nggak ada kan seperti itu. Tapi mau gimana? Akan banyak urusan yang saya hadapi nantinya. Paham? Saya nggak mau bikin BPJS perkaranya ini, tapi banyak perkara yang akan nanti terkendala, kan gitu. Itu bercampur antara yang hak dan yang batil. Tapi maslahat dari ini banyak. Kenapa? Kalau saya nggak daftar, contohnya begini, tempat pemberi kerja saya pun akan kena, disangka tidak melindungi dan seterusnya. Jadi kita pun dalam bertindak ikhwan, lihat kemaslahatan secara umum. Paham? Kemaslahatan secara umum seperti apa? Kalau ternyata maslahatnya besar, maka semoga yang kecil ini ya bisa ditutup. Inilah makna innal hasanat yudhibna sayyi'ah. Yang kedua, apa saja pada perkara apa saja? Pada perkara apa saja? Antum ketika beli sesuatu di mall itu udah ada pajaknya. Haram asalnya. Tapi apakah bisa dihindari? Enggak bisa. Paham? Ya. Pada perkara-perkara yang memang satu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, pada suatu yang enggak bisa kita hindari, pada suatu perkara yang persentasenya enggak berpengaruh sama sekali, ya, maka seyogianya kita pun punya kebijakan sebagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan banyak orang-orang Yahudi. Di antara yang tadi beliau gadai-menggadai, ya, atau pada perkara-perkara lain jual belinya Nabi SAW dengan orang kafir. Padahal bisa dipastikan orang Yahudi 99% penghasilan mereka dari perkara yang haram. Ya, nggak mau, saya mau duit dari kamu yang halal, repot, ya, dan semisalnya. Yang kedua, Ikhwan, terkait dengan candaan bapak, ya mungkin motivasi dah, ya kalau engkau bisa begini nanti begini gitu lah.
Ya kalau memang ini antum niatkan nazar ya jadi wajib. Ya. Kalau memang dimotivasi saja ya enggak. Ya tergantung niat kita toh. Kalau memang tadi kalau Bapak bisa beli mobil, kamu tak belikan motor, ya. Ya kalau memang nadar ya wajib nantinya. Tapi kalau sekedar motivasi ya untuk dia ikut mendoakan misalkan atau dia nggak minta jajan terus biar bisa beli mobil misalkan, ya bukan wajib karena tergantung niat ya kan. Expire nazar nggak ada. Bahkan saking nggak ada expire-nya ketika antum meninggal, maka anak antum harus mengganti nazar itu. Ini bahayanya nazar. Ya, antum nazar puasa, sementara kita wafat belum menunaikan nazar, maka ahli warisnya nanti puasa atas bapaknya. Jadi menunaikan nazar dari bapaknya. Ini nazar apa saja, mau korban, mau nyembeli, makanya hati-hati. Jangan nanti merepotkan anak keturunan kita dalam perkara-perkara yang tidak mereka nanti bisa. Ya mungkin antum sih bisa kuat nahan laparnya, anak antum belum tentu nantinya gitu ya. Atau bikin sesuatu yang memang nanti anak kita atau orang-orang yang menjadi di bawah kita jadi repot misalkan ya jangan. Wallahu a'lam. Ikhwan, ada lagi? Sudah 5 menit Bu. Ya, silakan ibu-ibu. Nganggo mic Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya, misalkan aku nazarnya tuh mau bikin makanan atau apa, tapi kan karena ada halangan itu nggak bisa jadi beli gitu, berarti gimana? Gimana Bu? Sayanya diundang kan nanti? Diundang ya? Ya alhamdulillah. Kalau nggak diundang saya nggak jawab maksudnya. Alhamdulillah. Taib, nazar untuk bikinin makanan tapi ternyata qadarullah terhalang, lagi sakit atau lara untu misalnya Bu ya. Jadi boro-boro nganggo ngulek ya. Gimana? Beli apakah ini termasuk? Ya termasuk. Kan judulnya memberi makan orang lain. Adapun caranya macam-macam. Nggak harus kita yang masak, bisa jadi pesen ke orang, bisa jadi orang yang masakan atau yang semisalnya. Jadi boleh, Bu. Nah, rencananya kapan, Bu? Hah? Pas kajian Senin toh. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan apa yang menjadi hajatnya dan memberkahinya. Ya. Ada lagi? Fadol. Boleh Bu, boleh. Ya. Tapi ya kalau memang bakal merepotkan ya udah sembunyi-sembunyi aja. Nanti niatkan dalam hati aja. Niatkan dalam hati saya kalau sukses, sembuh, pokoknya saya mau masak. Ya, tak traktir karyawan yang semisalnya. Ustadznya juga meskipun bukan karyawan tak undang misal. Ya, alhamdulillah berarti yang seperti ini. Silakan barangkali yang lain. Bisa dikatakan. Fadhol. Aja sini. Mas ini. Siapa? Mas Ya, monggo Mas. Masalah masjid Diror, Ustaz. Adakah dari akhir zaman ini masjid Diror itu tersebut itu? Baik. Kan banyak dari para muslimin yang kekurangan masjid ya ibaratnya. Cuman setelah dibentuknya masjid dan akhirnya dibangunnya suatu masjid, banyak perpecahan. Berkelompok. Iya. Kelompok A, nggak mau ini ke sini, mau ini ke sini. Iya. Gimana kita mengerti atas? Baik, pertama apakah ada masjid Diror? Insya Allah sudah ada. Ya, sekarang rata-rata kaum muslimin tulus ingin membangun masjid untuk tujuan sedekah jariah atau amal jariah. Kalau dulu memang niatnya mereka bukan pahala sama sekali. Niatnya supaya kaum muslimin nggak terfokus pada Masjid Nabawi. Sebagiannya di masjid itu. Dengan tujuan nanti pada hari-harinya, minggu-minggunya dibisikin di sana tuh enak ini sementara kita begini nggak dipepanas lah. Dengan itu kaum muslimin akan pecah lagi. Ya, maka ya pernah saya katakan salah satu memecah barisan kaum muslimin adalah memecah saf mereka. Ya, kalau safnya pecah, renggang-renggang, apalagi jauh-jauhan itu awal dari perpecahan. Makanya Nabi sebelum sholat sukufakum fa inna tasfiyata sufu min qamas. Nabi mengatakan wala takhtalifu fatakhtalifu qulubakum, jangan kalian renggang-renggang yang menyebabkan hati kalian terpecah belah. Nabi mengatakan seperti itu. Nah, ini tujuan. Kemudian sekarang insya Allah enggak, hanya memang ya yang seperti antum bilang betul Mas, ya bahwa
Ya kadang orang itu lebih nggak mau mengembangkan. Saya ada loh di sini, nonjol, lebih ingin menonjolkan diri. Sudah ada yayasan dekat, bikin lagi yayasan. Sudah ada masjid, masjid itu aja belum maksimal, gawe maning di sebelahnya. Ya, nggak jauh dari situ. Maka ada satu tempat 4 kajian dalam satu waktu. Antum tahu jaraknya berapa? 3 kilo cuma. 3 kilo ada 4 pengajian. Stop, kumpulkan jadi satu, saya bilang. Nanti yang ujungnya apa? Bener. Yang ini upload, saya yang datang sekian, ini sekian. Wah, itu sih ustadznya blesak berarti ini. Ujung-ujungnya nanti begitu. Ya. Di sini sih enak rame, apa panganannya ake. Di sana sedikit jadinya macam-macam kemana-mana. Nah, maka disatukan oleh Rasulullah SAW sudah di Masjid Nabawi. Atau kalau mau di Masjid Kuba di sana, yang jauh-jauhnya, yang dekat sana. Ini cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memang terjadi yang seperti itu. Sikap kita bagaimana? Ikhwana azakumullah. Kalau memang bisa menasehati, nasehati. Ya, kan biasanya pendirian juga ada izin dari masyarakat, dari ini. Ya kita nasehati. Masjid ini aja belum maksimal, pondok ini aja belum maksimal, semisalnya. Ya sama. Ketika ada orang ketemu dengan teman-teman, ayo saya bikin ini. Enggak, saya bilang kita ada beberapa kelas yang masih kosong, masjid juga belum maksimal, semisalnya. Bikin pondok gampang. Bikin pondok gampang, kumpulkan donatur, jelenggenek bikin masjid, beberapa ruang selesai. Tapi setelah itu apa? Lebih repot lagi. Ya, lebih repot lagi gimana mendatangkan kebaikan-kebaikan di situ. Sementara yang ada, maka SDM dulu yang kita bangun. Ya, dengan sendirinya sama masjid ini harus digedein. Ya, sudah yang ada aja maksimal dulu. Ternyata SDM-nya sudah terbentuk. Kapan hari, kapan waktu kita punya masjid yang lebih besar lagi, kita tabligh akbar segala macam semisal. Alhamdulillah. Baik, Nabi seperti itu. Dibentuk dulu sahabatnya, baru bikin tempat untuk kebaikan. Ya, sehingga nggak terpecah belah mereka. Wallahu taala alam.